Ya, di altarmu ku buka hati, oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, amin. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati, oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembah. Sekali lagi, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kami buka hati kami mendengarkan sabda-Mu. Berkuasalah atas ruangan ini dan ruangan hati kami. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Gitu dong. Semangat pagi. Belum makan kalian ini kayaknya. Belum ya? Sama kita. Habis dari sini nanti kita pulang makan. Amin. Makan di rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya yang membuka masker sendiri. Saudara tetap pakai masker di kursi Anda. Cukup saya sendiri yang pakai masker. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sambil Anda mencarinya, Bapak Ibu Saudaraku, saya masih ingat lagu ini, Roh-Mu yang hidup ini, ketika saya diundang di beberapa perusahaan Bapak Ibu Saudaraku di kebun kelapa sawit. Dan pertama kali saya bawa lagu ini di ibadah Natal pada saat itu, banyak orang yang benar-benar dilawat Tuhan luar biasa dengan lagu pujian ini. Waktu itu pun saya belum hafal lagu ini. Dan pemain keyboardnya itu Bapak Ibu Saudaraku biasa. Pemain keyboardnya itu pemain keyboard kedetua. Yang suka lagunya enggak ngerti tentang ritme seperti itu. Lagunya agak-agak seperti apa? Kayak lagu Batak begitu loh. Akhirnya dia belajar terus dan belajar terus, ternyata bisa Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika selesai firman saya angkat pujian ini, begitu banyak tetesan air mata yang tercurah pada saat itu. Saya tidak tahu kenapa, tetapi lagu itu membawa sebuah terobosan yang luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kiranya lagu ini pula tadi adalah kiranya membuat Anda semakin rohmu bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin.
Buka hatimu, dengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Dari kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk mempertanggungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan, khususnya dikatakan di ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh, dari Roh Allah yang hidup, bukan dari loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudaraku yang kekasih, bahwa Anda dan saya adalah suratan yang terbuka. Anda dan saya adalah suratan yang terbuka. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus mengatakan ini, menuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Hai umatku, kamu adalah suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ketika Anda bertobat, ketika Anda mengambil keputusan menjadi orang percaya, mengambil kehidupan mengikut Kristus, maka seluruh kehidupan Anda itu dicermati orang-orang di sekitarmu. Seperti apa cara berpakaianmu, seperti apa kehidupan, seperti apa pergaulanmu, seperti apa gaya hidupmu, itu semua diperhatikan oleh semua orang. Dan pada umumnya Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu lebih senang melihat kekuranganmu daripada kelebihanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang sudah terima Yesus, perbaikilah diri kita masing-masing. Perbaiki cara hidupmu, perkataanmu, tutur katamu, sikap hidupmu, gaya hidupmu, cara berpakaianmu, stylemu, cara berpikirmu, semua kita harus perbaiki. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena Alkitab mencatat, Paulus mengatakan melalui kebenaran firman Allah, kamu adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Ketika Anda dengan gaya Kristus, ketika Anda dengan cara style yang benar, gaya hidup yang benar, tanpa Anda berkata, hei bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, tidak perlu Anda berkuak-kuak seperti itu. Di mobilmu engkau didengar, bro, ayo jalan-jalan, kemana? Ke Balikpapan. Anda jalan-jalan Bapak Ibu Saudaraku, yang didengar di mobilmu lagu rohani. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Yang kau bawa ini temanmu lagi bermasalah hidupnya. Ketika Anda dan saya memiliki cara hidup yang benar, engkau putar lagu rohani di mobilmu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tadi temanmu bermasalah tentang keluarganya, masalah tentang ekonominya, masalah tentang kesehatannya, tanpa Anda berkhotbah berceramah kepada dia, tetapi ketika engkau putar lagu pujian di mobilmu,
Tanpa dia pun berkata-kata, dia akan diam merenungkan setiap kata pujian itu. Tapi sangat disayangkan, temanmu yang bermasalah kau ajak jalan-jalan, naik di mobilmu, dia dengar lagu apa? Kemana, kemana, kemana. Tambah hancur lagi hatinya. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu bilang. Amin. Orang yang sedang hancur hatinya, orang yang sedang bermasalah hidupnya, tanpa Anda berceramah, stylemu, gaya hidupmu, bukankah itu sebuah cara engkau menjadi suratan yang terbuka? Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menyimpulkan atau membuat cara kita menjadi berkat bagi orang lain itu simple. Tetapi Paulus menyimpulkan cara bagaimana menjadi teladan Kristus. Style, cara hidupmu, gaya hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat dan sangat simple. Sangat dan sangat simpel. Menjadi orang percaya, menjadi suratan yang terbuka Bapak Ibu Saudaraku, apalagi tutur kata. Tutur kata. Jaga perkataanmu, jangan sampai melukai orang-orang sahabat di sekitarmu. Jaga perkataanmu. Jangan kau di depan manis, di belakang menusuk. Di depan manis sekali bahasamu. Kita kan sahabat. Apa sahabat apa namanya? Apa? Sahabat sejati. Kita tidak akan pernah terpisahkan. Tahu-tahu pacarnya diambil dari belakang. Wih, itu sakitnya itu dibunuh-bunuh itu. Sampai di sini saja. Manis. Kita sahabat sejati, tidak terpisahkan. Kalau sudah terucap begini, ternyata kau bermain di belakang, sampai di toilet pun dia ingat terus itu. Sakitnya itu Bapak Ibu Saudara. Jaga perkataanmu. Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Mulut ini, lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda anak muda sering kumpul-kumpul bicarakan, tak usah. Kalau ada menyinggung orang lain tentang kejelekannya, stop. Karena akan bias nanti. Makanya Paulus membuat sangat simpel bagaimana menjadi teladan Kristus. Style gaya hidup itu adalah hal yang simpel. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi sebuah masalah kebanyakan orang percaya, yang selalu berkata haleluya, yang berkata shalom. Tetapi Bapak Ibu di luar sana, kita hidupnya tidak benar. Kalau kau mau belajar mengikhlaskan, gampang tidak, tapi percayalah, suatu saat berkat Tuhan yang lebih besar akan kau dapatkan. Amin. Bukan seperti yang sudah pergi, tapi akan lebih seperti apa yang sudah pernah pergi. Asalkan engkau percaya dan bersandar kepadanya. Di sana engkau akan berkata, yes Tuhan, engkau luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika apapun, ketika engkau sudah mengambil keputusan mengikut Kristus, ketika engkau sudah mengambil keputusan mengikut Tuhan, ketika engkau mengambil keputusan untuk bertobat dan hidup benar, dan engkau berusaha berani meninggalkan kehidupan yang lama, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hal yang mudah. Maka satu poin saja yang aku sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, agar Anda dan saya bisa menjadi suratan terbuka, maka perlu dan sangat menjaga hatimu. Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada 3 poin hari ini, tapi saya bagikan satu saja kepada Bapak Ibu.
Karena ketika Anda mengambil keputusan mengikut Kristus, menjadi suratan yang terbuka, engkau mulai berubah cara hidupmu, stylemu, perkataanmu, engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dalam pertobatan. Orang lain akan berusaha, Tuhan iblis pakai untuk apa? Merusak hidup. Dia akan berusaha bagaimana engkau disakiti. Kalau orang yang tidak pernah kau kenal menyakitimu, itu hal yang biasa. Tapi kalau sahabatmu yang melukaimu, itu sakitnya luar biasa. Satu contoh saya ambil. Misalnya di jemaat di sini sudah ada mau hidup benar. Tinggalkan cara hidup yang lama. Karena dia dengar lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berakhir lagi. Lagu ini dia dengar di gereja. Dia mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus. Dia berusaha memperbaiki diri untuk selalu hidup benar, dari perkataan, dari sikap hidup, dari style hidupnya. Semuanya dia berjuang untuk tinggalkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mau saya sampaikan kepada Anda, jagalah hatimu dengan sangat luar biasa. Amin. Supaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, masalah dalam hidupmu, orang lain di sekitarmu, orang lain menjelajahkan hidupmu, orang lain mengikutmu, engkau tetap hidup benar di mata Tuhan. Tidak satu kata pun engkau menjelekkan orang lain yang pernah menjelekkan dirimu. Tidak sedikit pun engkau tersinggung dan kecewa dengan semua itu, tapi engkau berkata, Tuhan, aku percaya pembelaanmu, berkati dia yang melukai hatiku, jamah dia yang pernah mengecewakanku, pulihkan dia yang pernah merugikanku. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena engkau menjaga hatimu. Gampang? Enggak. Jagalah hatimu. Waspadalah engkau setiap hari. Karena orang-orang di sekitarmu akan Tuhan izinkan itu terjadi, melukai hatimu, melukai perasaanmu. Tapi kalau hatimu engkau jaga dengan baik, sekalipun itu datang dari orang terdekatmu. Siapa yang bisa melukai orang terdekat itu? Adalah bisa suami, bisa istri, bisa saudara, bisa sahabat, bisa teman dekat. Bahkan bisa orang-orang yang kau anggap rohani. Bisa seperti saya juga bisa melukai hatimu. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau jaga setiap hari hatimu ini. Tapi aku tidak mau terluka. Tidak. Kau belajar menjaga hatimu supaya kau bisa mengampuni orang lain. Amin. Itu bisa saja dipakai, Tuhan izinkan istrimu yang akan melukaimu. Bisa saja suamimu, bisa saja orang terdekat denganmu. Tapi kalau kau sudah diomongin orang di luar sana yang tidak enak, Bapak Ibu suruh di tengah telinga, saya mau katakan, jangan pernah kau kecewa dengan orang itu. Jangan pernah kau sakit hati dengan orang itu. Jangan pernah kau dendam dengan orang itu. Jangan pernah sepatah kata pun kau keluarkan perkataan yang tidak benar tentang orang itu. Tetaplah kau berkata berkat. Tetaplah engkau jaga pikiran dan hatimu supaya benar di hadapan Tuhan, supaya engkau tetap bisa menjadi suratan yang terbuka, supaya masalah yang pernah engkau dengar itu tidak menjadi sebuah masalah bagimu, tetapi menjadi sebuah sukacita bagimu, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Di kantormu akan ada orang yang akan mengikutmu, akan ada orang yang tidak senang denganmu. Makanya jaga hatimu. Dekatlah dengan Tuhan. Seperti lagu berkata, berikanku hati
seperti hatimu. Kita minta hati Tuhan ada pada kita. Kalau engkau tidak bisa menjaga hatimu, Bapak Ibu Saudaraku, di akhir-akhir hidup ini, engkau akan sama seperti di dunia yang di luar sana. Hati adalah pusat sentralisasi hidup kita. Ketika hatimu rusak, rusaklah seluruh hidupmu. Apalagi bawaan dari masa akibat dari orang tua yang tidak harmonis. Antara suami dan istri tidak harmonis. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Secara psikologis Bapak Ibu ini akan berpengaruh terhadap anak yang dibawanya. Saya belajar 2 SKS ini. Bapak Ibu Saudaraku, orang keluarga, suami istri, ini suami istri, ketika mamanya sering dilihat dihajar sama papanya, dibanting kayak smackdown di rumah terus, anaknya lihat, dan akhirnya pisah. Kau harus rawat anak ini dengan baik. Yang di bawah ini harus kau rawat dengan baik. Kau harus benar dulu, jaga hatimu dengan baik. Karena anak ini menjaga ini dengan luar biasa. Dengan ekstra hati-hati. Supaya apa? Jangan terluka. Kalau dia terluka, di depanmu dia boleh tertawa, tapi hatinya kecewa. Banyak orang begitu. Banyak enggak? Coba lihat kiri kananmu. Kamu begitu enggak? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ada orang manis perkataannya. Di depan kita dia tertawa, di depan dia berkata, "Oh iya Pak Pendeta." Tetapi di belakang Bapak Ibu, dia kecewa, dia ngomongin kita. Saudaraku yang kasih, itu sebenarnya diakibatkan adalah masa kecil dalam perjalanan hidupnya yang terbawa menjadi sebuah habit, karena menjadi sebuah kebiasaan. Dia tidak berani mengungkapkan, tapi dia menyimpan dalam hatinya. Akhirnya dia menjadi orang pendiam, jarang bergaul dengan orang lain. Hati-hati dengan anak begini. Sekali dia kecewa, kemungkinan dia akan berani untuk mengakhiri hidupnya, atau dia mengakhiri hidup orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya rumah tangga yang harmonis. Dirawat dengan baik, di cover dengan baik, dijaga dengan baik, supaya engkau tetap menjadi suratan yang terbuka. Sepintar apapun engkau khotbah, sekalipun engkau sekolah teologi S1, S2, S3, S lilin, S apa lagi, S cendol, tidak akan pernah mempengaruhi kalau rumah tanggamu hancur. Apa kata orang? Percuma. Apa kata orang? Cuma pintar doang. Makanya inilah yang harus kita jaga. Hei anak muda, engkau yang belum berumah tangga, camkan baik-baik. Kalau pacarmu tidak takut akan Tuhan, mulai hari ini tinggalkan saja. Kalau pacarmu perempuan yang kau sayang itu, yang kau bilang cantik perawakannya, yang kau bilang manis perawakannya, yang kau bilang dia aduhai, sebelum terjadi, engkau hari ini berpikir panjang. Daripada kelak engkau menghancurkan generasi dan tidak bisa menjadi suratan yang terbuka. Yang jadi korban ketika papa dan mama berkelahi, cekcok akhirnya pisah, yang jadi korban siapa? Siapa? Hah? Anak. Puji Tuhan kalau anak ini dibimbing terus, diarahkan ke Tuhan. Ada orang yang membawa dia, menuntun dia. Tapi kalau tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, kelihatannya Bapak Ibu dia pendiam. Tapi sebenarnya ketika engkau kecewakan dia, dia bisa mengakhiri hidupnya atau dia mengakhiri hidup orang lain. Anda yang dimana itu perempuan yang membunuh mamanya, ternyata 150-an tusukan. Ketika di pengadilan dia apa? Gini, senyum Pepsodent dia. Tahu Anda kenapa seperti itu? Itu bawaan dari kecil yang memang terjadi sebuah problem di tengah-tengah keluarga.
berani mengakhiri hidup. Bukan hidupnya yang diakhiri, tapi diakhiri hidup orang tuanya. Bayangkan, kita saja mau bunuh ayam aja masih berpikir, ini mamanya. 390, 91, 92, 93, sampai 150-an. Hati-hati, anak muda, kau berpikir panjang untuk mencari pasangan hidupmu. Ya, kalian cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng seperti Sarul Khan. Hilangkannya tinggal sarulnya. Hati-hati. Supaya apa saya katakan demikian? Supaya engkau tetap menjadi suratan yang terbuka sampai masa hidupmu. Amin. Rumah tanggamu tetap menjadi teladan. Kalau gereja seperti ini, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ini akan gereja menjadi hebat luar biasa. Pak, kalau sudah terjadi gimana Pak? Perbaiki dirimu. Jangan kau menjadi orang som-som kuku. Jaga terus hatimu dengan baik. Boleh masalah itu terjadi, boleh engkau sudah pisah dengan suamimu, dengan istrimu, tapi saya mau katakan, engkau sudah mengambil keputusan untuk bertobat. Engkau jaga hatimu dengan baik. Anak yang Tuhan percaya kepada merawat dengan baik, dengan engkau menjadi teladan buat dia. Kalau engkau tidak mampu, anak ini kelak akan rusak. Kalau engkau masih kompromi dengan dunia ini, kau sedang menghancurkan anak yang Tuhan titipkan kepadamu. Jaga hatimu, supaya siapapun yang mengikutmu, kau sudah bertobat, kau sudah hidup sungguh-sungguh, orang lain mengata-ngatain dirimu, engkau katakan, biarkan apapun yang dia katakan, aku tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau belajar mengampuni, engkau belajar mengikhlaskan. Percayalah, pembelaan Tuhan akan terjadi padamu. Engkau akan lihat generasi yang Tuhan titipkan pada masa tuamu. Engkau tetap menjadi orang gagah perkasa, karena engkau lihat anakmu tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Mari hari ini menjadi suratan yang terbuka. Dimulai dari keluarga kita semuanya, dari mulai persahabatan kita semuanya, dimulai dari kampus kita semuanya, dimulai dari tempat pekerjaan kita semuanya, supaya semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang ya Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati, amin, untuk jamaah Jesus. Berserah penuh di hadirat. Engkau yang ambil alih hidup ini ya Tuhan. Kau ambil alih, Amin. seluruh hidupku. Semua umat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita angkat punya dari awal sekali lagi. Roh-Mu yang hidup ya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Terima kasih Bapa. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, ku buka hati, ku buka hati, untuk jamahan Tuhan Yesus, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu di hadirat
Kau ambil alih hidup ini. Kau ambil alih seluruh hidupku yang di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Dengan nada lembut katakan bersama-sama, amin. Ini umat-Mu Tuhan datang kepadamu. Kami belajar menyerahkan hidup kami Tuhan. Biar kami menjadi suratan yang terbuka. Kami mampu menjaga hati kami karena Roh-Mu. Sekali lagi dengan nada lembut katakan bersama-sama, ku buka hati menyembah. Dengan nada lembut bersama-sama. Inamaha kaya nasina namahura namanya. Engkau yang terluka, engkau punya masa yang tidak baik. Hari ini biarlah engkau tetap menjadi suratan yang terbuka karena engkau mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus. Engkau bisa menjaga hatimu yang dimana engkau masih kecewa, engkau bisa menyimpan dendam bertahun-tahun. Hari ini engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Jamalah kami Tuhan, berserah penuh, kami berserah kepadamu. hadirat Engkau yang ambil alih Tuhan. ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, oh, menyembah. haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, Haleluya. sembah, menyerah di hadapan Tuhan. Kasih Biar Tuhan ambil alih seluruh hidupmu. kami bersyukur. Tidak Jesus, Jesus, Engkau yang menjamah setiap hati yang terluka. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan, Tuhan lawat, Haleluya. lawat, 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 lawat. Jesus. Oh Tuhan, Jesus. terima kasih Tuhan. Haleluya. Sambil engkau tundukkan kepala, tetap dalam hadirat Tuhan. Suatu saat saya diundang acara KKR beberapa tahun lalu, dalam sebuah kampus yang ada di Kalimantan Timur ini. Ketika saya adakan altar call, ada seorang anak gadis berteriak histeris. Dia berteriak tanpa ada rasa malu. Dia menangis bahkan sampai air ingusnya pun keluar. Dia menangis dan histeris, berteriak dan minta pengampunan dari Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, setelah selesai doa itu, saya panggil dia dengan beberapa tim yang as. Tahu Anda apa yang terjadi? Sekian tahun anak ini memang menjadi anak yang pintar. Dia memang juara di kelas, anak yang berprestasi. Tapi tahukah Anda, sekian tahun dia menyimpan dendam. Ya, sekian tahun dia menyimpan dendam terhadap papanya, karena papanya melakukan kejahatan terhadap mamanya. Dia tidak terima keadaan papanya. Sejak dari dia kecil dia lihat bagaimana mamanya dihajar. Setiap dia datang ke gereja beribadah, dia merasa kekosongan dan kehampaan.
terus teringat bagaimana pukulan papanya, bagaimana caci makian papanya terhadap mamanya. Bahkan sampai terjadi perceraian, perpisahan. Dia cerita semuanya. Aku tidak terima Pak Pendeta. Mampukah orang seperti menjadi suratan yang terbuka? Tidak bisa. Dia harus pulih. Dia harus pulih. Dia memang pintar Bapak Ibu. Beberapa teman sahabatnya berkata dia juara. Dia anak yang pintar berprestasi. Tetapi hatinya sedang bermasalah. Jengkel, kecewa dengan papanya. Dia tidak mau terima. Karena dilihat keberadaan itu. Hatinya terluka bertahun-tahun sampai dia dewasa. Walaupun dia ikut dalam acara youth, walaupun dia ada ikut dalam acara komunitas yang ada di kampus, tapi kalau hati terluka, hati masih kepahitan, dendam, kecewa, firman tidak akan pernah bisa mendarat dan bertumbuh dalam hidupnya. Dan pada sudah ceritakan semuanya, saya bilang, nak, maukah kamu Yesus hadir atasmu? Saya buat satu kesaksian Bapak Ibu. Seorang perempuan yang berzina, dan pada satu orang mengerumuninya. Ahli Taurat dan orang Farisi dan masyarakat mengerumuni perempuan yang melakukan zina ini. Maka orang-orang sudah mengambil batu untuk mau melemparinya. Tetapi Yesus lewat di sana dan dia masuk di tengah-tengah itu yang ada dan mendatangi perempuan itu. Dan Yesus menunduk ke tanah dan sambil menulis di tanah, sambil berkata semua orang yang ada di situ, kalau ada orang di sini yang benar dan tidak berbuat dosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini. Semuanya orang-orang yang tadinya berkerumun melepaskan batu di tangannya dan pergi satu persatu. Hanya tinggal perempuan Dursila itu, perempuan yang berzina itu bersama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku mengampunimu. Papamu nak boleh salah. Papamu boleh melakukan banyak hal kepada mamamu yang tidak benar. Tapi hari ini seperti Yesus mengampuni perempuan berzina itu, kamu pun harus mengampuni papamu. Saudaraku, hari ini engkau pernah dikecewakan oleh papamu atau mamamu. Engkau boleh dikecewakan oleh teman sahabatmu. Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Yes, amin. Engkau jaga hatimu hari ini. Belajar mengikhlaskan semuanya. Agar engkau menjadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang. Percayalah hidupmu, gaya hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau mungkin tidak mesti berkhotbah dan sekolah teologi, tetapi dengarkan baik-baik. Dari hidup maka Tuhan pakai engkau menjadi orang hebatnya Tuhan di akhir zaman ini, asalkan engkau mampu menjaga hatimu. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau yang mudah terluka, engkau yang mudah tersinggung, engkau yang mudah kepahitan, engkau yang mudah menyimpan dendam, hari ini minta pengampunan dari Tuhan. Buka hatimu. Mari angkat suaramu sambil angkat kedua tanganmu. Minta belas kasihan Tuhan pada malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah pernah ada, hari ini minta pengampunan dari Tuhan dan ampuni orang yang pernah berbuat salah, yang ada di depanmu, yang pernah mengecewakanmu. Jesus, setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini, lawat Tuhan. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa pengampunan Tuhan. Sambil angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Ya Haleluya. Tuhan. Haleluya. Aja Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hati yang baru bagi kami. Oh, dahsyat. Ya, Sekitar 10 tahun yang lalu, saya dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan saya beli mando di pasar pagi. Saya gosok mando itu setiap hari lebih kurang 1 minggu. Dan saya berkata, nyawamu di tanganku. Aku kepahitan, aku dendam, aku kecewa. Tapi penolongku berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, yes. tapi balaslah dengan kasih. Aku datangi orang yang pernah mengecewakanku. Aku minta maaf kepada dia. Karena seorang bapak rohaniku berkata, ketika aku curhat, temuin dia. Minta maaflah kepada dia, bukan soal benar atau salah, tapi responmu bagaimana menyingkapi masalah. Aku datang kepada pendeta ini, yang saya anggap sebagai seorang bapak. Aku dan istri minta maaf. Dan setelah dari situ Bapak Ibu Saudaraku, hatiku plong. Aku menerima damai dari Tuhan. Dan di sanalah aku melihat janji Tuhan digenapi atasku. Amin. Seandainya aku terus aku kecewa, seandainya terus aku kepahitan, seandainya aku terus menyimpan dendam, yang adalah masa depanku rusak, yang adalah hidupku rusak, yang adalah fisikku rusak, dan semuanya akan rusak, dan aku tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan. Hari ini mari pelongkan hatimu. Amin. Amin. Siapapun yang pernah mengecewakanmu, Ya, siapapun yang pernah merugikanmu, siapapun yang melukai hatimu yang mungkin berat engkau terima, hari ini katakan, Bapa, sebagaimana engkau mengampuni perempuan Dursila itu, aku pun mengampuni orang berbuat jahat kepadaku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Setiap tangan yang terangkat ya Bapa, terima kuasa. Ya. Lepaskan kuasa dari surga. Amin.